Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi terangkum dalam KPK 24 Jam. Ketua KPK Nawawi Pemolango menyampaikan tantangan berat upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya berkaitan pada fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga aparat penegak hukum atau APH. Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Sejauh ini, terdapat 26 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani APH lain dengan koordinasi dan supervisi dari KPK. Terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, per Mei 2024, KPK telah menetapkan 100 orang tersangka, di mana 93 perkara yang 61 diantaranya telah berstatus inkrah. Adapun 43 perkara diantaranya terkait korupsi pengadaan barang dan jasa. KPK bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan yang optimal. Pada aksi tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, upaya tersebut diantaranya menerapkan digitalisasi di 14 pelabuhan utama. Di aksi tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, digitalisasi pelabuhan ini telah meluas ke total 246 pelabuhan. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi media terkait upaya perbaikan tata kelola pelabuhan mengungkapkan bahwa National Logistic Ecosystem atau NLE telah diterapkan di lebih dari 2.000 terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, proses layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah. Hingga 15 bulan pelaksanaan aksi tahun 2023 sampai tahun 2024, aksi reformasi tata kelola pelabuhan meraih capaian tertinggi 63,64%. Tujuan aksi ini meningkatkan layanan pelabuhan dengan menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola kelembagaan di pelabuhan sehingga dapat memberi kepastian waktu layanan dan mengurangi tingginya biaya logistik di pelabuhan. Sebagai salah satu agenda prioritas pencegahan korupsi daerah, KPK menggelar rapat koordinasi atau Rakornas perhitungan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah atau BMD di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam sambutannya menyatakan bahwa Indeks Pengelolaan BMD adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Perpres nomor 81 tahun 2010. Ia menjelaskan bahwa dalam peraturan tersebut, manajemen pengelolaan keuangan dan aset sangat erat kaitannya dengan korupsi. KPK Kemendagri kawal pengukuran Indeks Pengelolaan BMD tahun 2024 bersama pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. KPK menyelamatkan aset negara dengan nilai signifikan di tahun 2023 dan mengubah potensi keuangan negara yang terbengkalai menjadi sumber manfaat bagi masyarakat. Birokrasi yang tak sehat dan nepotisme yang mengakar kuat menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan pendapatan daerah hingga bisa memicu terjadinya korupsi. Sayangnya, fenomena ini terus menjadi temuan KPK di wilayah timur. Fakta ini ditegaskan oleh Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsub KPK Wilayah 5, Dian Patria, usai menggelar rapat koordinasi MCP dengan jajaran pemerintah daerah atau Pemda se-Papua Barat Daya dan pendampingan lapangan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nepotisme dan kurangnya kompetensi ASN mampu membuka celah bagi perilaku lancung yang berakibat pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah. KPK dan Polda Metro Jaya mempererat sinergi melalui penandatanganan lanjutan Perjanjian Kerjasama atau PKS, penguatan pengamanan objek vital nasional. Dalam hal ini, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan atau Rukbasan KPK yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur. Pada penandatanganan kerjasama diwakili oleh Kepala Biro Umum KPK, Yonatan Demetang Dilintin. Sementara Polda Metro Jaya diwakili oleh Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, Alit Alarino.
Dalam kesempatan itu, disampaikan kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas antar aparat penegak hukum atau APH. Mengingat pentingnya menjalankan keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 juga diatur tentang pengamanan objek vital nasional. KPK menetapkan IJ selaku Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Provinsi Maluku Utara sebagai tersangka atas dugaan pemberian gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Maluku Utara kepada AGK yang merupakan mantan Gubernur Maluku Utara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Perkara ini merupakan pengembangan penyidikan yang bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK terhadap AGK yang diduga menerima sejumlah uang dan atau barang terkait pengadaan barang atau jasa, pengurusan perizinan, dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka IJ di Rutan Cabang KPK. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama di bulan Juli tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.